Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Masih bersama saya, Andri Saputra, SPCMPC. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan kecerdasan qalbiyah anak usia dini, atau yang biasa kita singkat dengan AUD. Coba siapa yang mau menanggapi apa itu kira-kira kecerdasan qalbiyah? Apakah sama dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, ya? Kecerdasan spiritual? Nah, apakah sama? Kalau belum ada yang menjawab, coba kita jelaskan sedikit. Apa itu sebenarnya kecerdasan qalbiyah? Nah, kecerdasan qalbiyah dalam Al-Quran, qalb tidak hanya dipahami sebagai organ fisik saja, tapi sebagai pusat kesadaran spiritual, moral, dan juga pengambilan keputusan manusia. Nah, jadi dalam Al-Quran, kalau dikatakan qalb, dalam terjemahnya hati, itu bukan hanya organ fisik, tapi dia berfungsi dan hidup. Fungsinya inilah tiga, yaitu dia adalah pusat spiritual manusia, dan dia juga pusat moral, serta berperan dalam pengambilan keputusan. Kalau kita ingin mengenali anak yang qalbunya cerdas atau memiliki kecerdasan qalbiyah yang tinggi, maka kita bisa melihat dari beberapa karakteristik yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Nah, jadi karakteristik yang pertama atau ciri yang pertama anak yang qalbunya cerdas adalah memiliki rasa ingin tahu terhadap Tuhan. Sudah mulai bertanya, Allah itu di mana? Tuhan kita siapa? Malaikat itu bagaimana bentuknya? Dia sudah mulai mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada hal-hal yang gaib. Nah, sudah ada rasa ingin tahu dalam dirinya tentang ketuhanan. Selanjutnya, anak menunjukkan perilaku kasih sayang. Nah, kasih sayang kepada kawannya, suka berbagi, suka menolong kawannya kalau kesusahan. Jadi nampak dari perilaku-perilaku kasih sayangnya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik kecerdasan qalbiyah. Selanjutnya, anak mudah meniru perilaku positif, baik perilaku gurunya, perilaku orang tuanya, ataupun perilaku orang-orang di lingkungannya. Nah, ini adalah ciri orang atau anak yang qalbunya cerdas. Selanjutnya, anak mampu merasakan empati sederhana. Dia bisa merasakan kesedihan orang lain, bisa tertawa ketika kawannya bahagia, dan bisa memberikan bantuan ketika ada kawannya yang sedih atau kesusahan. Selanjutnya, karakteristik yang kelima, itu anak memiliki kesadaran moral awal. Sudah mulai bisa ya, anak-anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang disuruh, mana yang dilarang, dia sudah bisa melaksanakannya. Selanjutnya, yang terakhir, untuk mengetahui anak-anak ini memiliki kecerdasan qalbiyah, dia menunjukkan sikap syukur dan tanggung jawab. Dari lisannya mudah terucap Alhamdulillah, atau pandai mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu. Inilah karakteristik kecerdasan qalbiyah pada anak usia dini. Dengan memahami ini semua, kita sudah bisa mendeteksi dini bagaimana sebenarnya atau siapa anak-anak yang memiliki kecerdasan qalbu atau kecerdasan hati. Jadi bagaimana sebenarnya mengembangkan kecerdasan qalbiyah anak usia dini ini? Dengan pendekatan konseling. Dalam hal ini pastinya konseling Islami. Yang pertama, kalau kita ingin anak itu qalbunya cerdas, harus menanamkan kesadaran ketuhanan atau Rabbaniyah.
mengenalkan ketuhanan sejak dini, mengatakan bahwa Allah itu ada, maha besar, maha kuasa, memberikan rezeki kepada kita. Nah, dengan begitu dia akan sadar bahwa semua yang dimilikinya adalah milik Allah, bahkan kehidupannya pun milik Allah. Itu yang pertama. Jadi langkah pertama adalah ketauhidan, tanamkan tauhid kepada anak. Yang kedua, pengembangan muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keyakinan, keimanan kepada hal-hal yang gaib, supaya anak-anak itu tidak berbuat sesuka hatinya, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama atau yang dilarang oleh peraturan-peraturan manusia. Nah, anak-anak seperti ini bisa ditanamkan. Walaupun ibu tidak nampak, walaupun saya tidak nampak, misalnya kita sebagai guru, anak-anak semua ada yang mengawasi. Apa itu? Katanya mungkin kan? Ada CCTV. Nampak CCTV? Nampak. Nah, itu mengawasi kita. Tapi ada lagi yang lebih canggih dari CCTV itu. Apa itu? CCTV-nya Allah. Tak pakai kamera. Kemanapun kita pergi, CCTV itu selalu ikut mengawasi kita. Nah, walaupun di dalam kamar kita sendiri pun CCTV tetap nampak. Itulah Allah mengawasi kita. Makanya kita harus tetap taat kepada Allah. Begitulah penanaman qalbiyahnya. Berikutnya, strategi yang ketiga dalam bimbingan konseling, mengembangkan mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa cinta kepada Allah dan Rasul, dengan menjelaskan dan menerangkan sifat-sifat maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, maha pengasih dan penyayangnya, menceritakan tentang akhlak mulia Rasulullah, sikap kasih sayangnya kepada umat dan kepada sahabat-sahabatnya. Dengan begitu akan tertanamlah rasa cinta anak kepada Allah dan Rasul. Dan yang keempat, pengembangan empati qalbiyah, yaitu kalau dalam bahasa Arabnya rahmah. Anak-anak dilatih supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain sedih, kita pun harus berempati dengan kesedihannya. Kalau orang bahagia, kita pun harus turut bahagia. Dan yang kelima, pengembangan rasa syukur. Nah, kalau anak-anak yang paling mudah itu diajarkan, kalau terima nikmat atau ada rezeki, ucapkan alhamdulillah. Kalau orang kasih kita sesuatu, ucapkan terima kasih. Dan apapun yang kita terima, tak boleh kita caci maki. Nah, kalau caci maki berarti tidak syukur. Dan yang terakhir, muhasabah sederhana untuk tingkat anak usia dini. Muhasabah itu apa sebenarnya? Introspeksi diri. Nah, seminimalnya hari ini sebelum pulang tanyakan, hari ini sudah berbuat apa saja di kelas? Saya sudah membantu kawan misalnya. Saya tadi bagi makanan, atau saya sudah hafal tadi surah Al-Ikhlas. Itu sifat-sifat positif. Yang negatifnya bagaimana? Oh, tadi si A mencubit kawannya, tak boleh ya. Nah, tadi si B itu nangis. Nah, jangan mudah nangis ya. Anak-anak harus kuat dan sebagainya. Jadi, sebelum kita keluar dari ruangan, buat muhasabah, mengintrospeksi kembali apa kegiatan yang dilakukan selama 1 hari pembelajaran. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada kawan-kawan yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ya, silahkan. Siapa namanya? Nama saya Nur Hasanah. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana pengembangan kecerdasan qalbiyah dapat menjadi dasar pembentukan kecerdasan lain seperti kognitif, bahasa, dan sosial emosional? Saja, Pak. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus. Kecerdasan qalbiyah ini sebenarnya kunci dari semua kecerdasan. Ya, karena kalau kita nanti merujuk kepada bukunya Profesor Abdul Mujib, bahwa orang yang memiliki kecerdasan qalbiyah itu sudah ada semua kecerdasan dalam dirinya. Bahkan karakteristik kecerdasan qalbiyah menurut beliau harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional,
kecerdasan spiritual. Nah, jadi kalau misalnya dia hanya cerdas secara intelektual, tapi lemah dalam spiritual, dalam artian dia itu pintar, tapi tak mau sholat, tak mau ibadah, tak mau belajar agama, itu tidak memenuhi dalam kategori kecerdasan qalbiyah. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang cerdas kolbunya, hanya cerdas intelektualnya. Atau sebaliknya, dia itu masih rajin sholat, suka baca Quran, berzikir, tapi tidak bisa mengontrol emosinya, mudah marah-marah, suka memukul orang lain, menzolimi orang lain. Itu tidak dikategorikan orang yang cerdas secara qalbiyah. Jadi bagaimana membentuk semua kecerdasan dengan ini? Dengan mengasah kecerdasan qalbiyah, maka semua kecerdasan yang ada dalam diri kita itu akan terasah secara otomatis. Baik, berikutnya saya minta kawan-kawan semua membentuk beberapa kelompok. Karena ini saya lihat ada 13 orang ya. Bentuk menjadi 3 kelompok dan diskusikan materi yang kita pelajari tadi. Dengan bahan tersebut buatlah salah satu bentuk layanan konseling, konseling Islami. Silahkan. Silahkan berdiskusi ya. Waktunya saya berikan sekitar 10 menit ya. Nanti hasilnya ketika sudah didiskusikan, hasilnya dipresentasikan di depan sebelum kita menutup pembelajaran ini. Silahkan. Agak geser sedikit biar enggak berbenturan. Oke. Boleh nanti dibuat dalam bentuk makalah, boleh bentuk PowerPoint. Baik, kita tadi sudah melakukan diskusi ya, dan sudah dipresentasikan hasilnya di depan. Terakhir, kita akan melakukan refleksi terhadap materi yang kita pelajari tadi. Coba, siapa yang mau merefleksikan materi yang tadi? Oke, silahkan Bu, siapa namanya? Fitriyah, Pak. Fitriyah Khairi. Khairi ya. Silahkan. Menurut saya hasil dari materi tadi ini bahwasanya kecerdasan qalbiyah itu sangat penting untuk anak usia dini, karena kecerdasan qalbiyah itu puncak utama untuk anak usia dini. Karena perkembangan anak usia dini itu dari kecerdasan intelektual, sosial, dan juga emosional itu sangat penting untuk mempelajari kecerdasan qalbiyah ini. Dalam konteks bimbingan konseling itu, kecerdasan qalbiyah itu tidak boleh dinomorduakan, Pak. Iya. Itu sangat penting. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya atas refleksinya. Ada lagi yang lain? Baik kawan-kawan semua, tahap akhir dari pertemuan kita ini adalah kesimpulan dari materi kita. Bahwa kita harus paham kecerdasan qalbiyah itu adalah kecerdasan yang paling utama dalam diri kita, yang menggerakkan seluruh perilaku kita. Dan dalam kecerdasan qalbiyah harus memastikan bahwa orang yang qalbunya cerdas, gerakannya, ucapannya, sikapnya harus mengarah kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mengenali anak-anak yang cerdas qalbunya, kita harus memahami karakteristik dari kecerdasan qalbiyah itu sendiri. Seperti yang ada di 6 poin di materi kita. Yang pertama, anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu terhadap Tuhan, baru mampu merasakan empati sederhana, menunjukkan perilaku kasih sayang, memiliki kesadaran moral awal, mudah meniru perilaku positif, dan menunjukkan sikap syukur dan tanggung jawab. Dan terakhir, ada 6 langkah yang bisa kita lakukan dalam konseling anak usia dini. Yang pertama, kesadaran Rabbaniyah, ketuhanan. Yang kedua, pengembangan rasa diawasi oleh Allah atau muraqabah. Yang ketiga, pengembangan cinta kepada Allah dan Rasul atau mahabbah dalam dirinya. Yang keempat, pengembangan empati qalbiyah atau rahmah. Yang kelima, pengembangan syukur. Terakhir, muhasabah sederhana untuk anak usia dini. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.